Jadi apa itu regulasi? Ya, regulasi bisa kita artikan secara bebas sebagai aturan. Ya. Kalau dalam dunia kewartawanan, regulasi itu ya ada undang-undang, seperti tadi itu Undang-Undang 4099, Undang-Undang 32 2002, dan kemudian ada kode etik jurnalistik. Ya. Nah, pers nasional itu membedakan dirinya dengan yang lain, misalnya dengan blogger, bahwa wartawan itu ya harus mengikuti acuan hukum yang ada di Undang-Undang 4099, Undang-Undang 32 2002, dan Kode Etik Jurnalistik. Misalnya pers nasional itu harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jadi dia tidak hanya coret-coret ngeblok gitu ya, apa isi hatinya saja, tidak. Kalau blogger kan bebas mengatakan apapun di dalam blognya itu gitu. Tapi kalau wartawan harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui gitu ya. Jadi ada keperluan masyarakat untuk mengetahui sesuatu, maka wartawan memberitakan gitu. Seperti itu. Kemudian menegakkan nilai-nilai ya. Ada nilai demokrasi, ada nilai HAM, supremasi hukum, menghormati kebinekaan dan lain sebagainya. Kalau blogger atau YouTuber misalnya tidak punya aturan secara tertulis seperti itu. Tapi kalau wartawan yang merupakan anggota katakanlah asosiasi jurnalistik tertentu, dia punya aturan dan kode etik gitu. Punya aturan hukum dan kode etik. Jadi kalau ingin dipisahkan, ada hukum, ada etika. Ya, kalau dalam filsafat itu ada etika. Etika itu adalah ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang bagaimana tata cara seseorang untuk bertindak gitu ya, yang sesuai norma-norma. Itu ukurannya, sesuai norma atau tidak. Etika itu seperti itu. Ya, itulah kode etik jurnalistik. Sedangkan hukum jelas adalah yang tertera di dalam hukum-hukum positif, gitu ya. Seperti itu. Kemudian wartawan itu harus mengembangkan pendapat umum, ya. Blogger tidak, YouTuber juga tidak. Kemudian melakukan pengawasan, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ya, kalau blogger atau YouTuber itu dia tidak, dalam punggungnya tidak mengemban tugas untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, ya. Ya bisa saja, bebas saja. Tetapi seorang wartawan itu memanggul tugas-tugas itu. Kemudian juga di pasal 7-nya ayat 2 Undang-Undang 40, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Itu eksplisit di dalam undang-undang. Ya, jadi kode etik jurnalistik itu tertera di dalam undang-undang, ada kaitannya, gitu ya. Berbeda dengan blogger atau YouTuber, ya. Banyak sekali kan pekerjaan-pekerjaan di internet itu yang bisa memberikan Anda dolar tanpa terasosiasi dalam satu, katakanlah asosiasi wartawan tertentu, gitu ya. Banyak sekali misalnya institusi-institusi di luar, di Eropa, di Amerika itu membutuhkan katakanlah tulisan-tulisan kita, dan itu dolar nilainya, ya. Tetapi itu jelas tidak terkait dengan dunia kewartawanan, gitu ya. Itu yang membedakan. Jadi wartawan itu benar-benar diatur oleh regulasi, sedangkan blogger, YouTuber sampai sekarang itu belum ada regulasi tertentu yang mengatur mereka. Makanya pemerintah melalui keputusan presiden atau apa gitu mau mengatur YouTuber kan, yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh para YouTuber besar yang sekarang ini menikmati uang miliaran dari YouTube, karena itu berpotensi untuk justru menghilangkan pendapatan mereka, gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah aturannya nanti peraturan presiden atau keputusan presiden itu nanti akan merugikan YouTuber atau blogger, gitu ya, ataukah tidak, gitu ya. Ini bisa kita lihat, inilah contoh persaingan gitu mungkin ya, antara wartawan dengan
orang-orang yang memang concern dalam dunia informasi tetapi tidak terasosiasi dalam dunia kewartawanan. Oke, saya kira itu tambahannya ya. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Sudah terjawab semua? Oke, ada mau dibuka termin kedua atau tidak? Oke, sudah mau jam 12 ya. Jadi Anda sudah waktunya istirahat. Silakan.